Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak. Ya, perkenalkan lebih dulu ya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rafifa Alila Purwariza. Biasanya sih teman-teman sering panggil saya Alila atau enggak Al. Oke. Gimana perjalanannya tadi waktu kesininya? Perjalanan ke sini tadi lumayan macet ya, Kak. Juga jaraknya lumayan jauh dari kos, tapi aman aja sih. Cuman sedikit pusing karena macet itu. Tapi untungnya datangnya sih tepat waktu. Makasih ya Kak udah meluangkan waktu Kakak buat dengerin cerita saya di sini. Iya, sama-sama. Senang kamu bisa sampai dengan aman di sini. Baik, sebelum kita bercerita lebih lanjut, perkenalkan di sini saya sebagai konselor kamu. Saya sampaikan bahwa sesi ini bertujuan membantu kamu memecahkan masalah yang sedang kamu alami atau yang sedang mengganggu kamu saat ini. Perlu diketahui, konseling ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Karena kamu yang paling tahu tentang diri kamu sendiri, jadi keterbukaan kamu sangat penting agar sesi ini bermanfaat. Karena kerahasiaanmu akan dijamin sepenuhnya. Apakah bisa dipahami? Iya Kak, sangat paham. Jujur saya sih emang butuh tempat cerita yang aman karena belakangan ini kepala saya rasanya mau pecah, stres dan burnout juga banyak banget. Habis itu di kosan juga sendirian mikir kuliah terus, mau cerita ke orang tua tapi kan orang tua juga jauh ya. Habis itu orang tua juga pasti mikir banyak hal, nggak cuma mikir tentang saya aja gitu. Jadi kalau misalkan saya mau cerita ke orang tua, rasanya takut mereka kepikiran atau malah nuntut yang enggak buat saya. Jadi takutnya tambah berat lagi ke saya ini. Jadi pas tahu ada layanan konseling ini, saya yakin sih kalau konseling ini dijamin kerahasiaannya. Dan saya juga percaya kok sama kakak, saya nggak bakal nutupin apapun selama konseling ini. Nah, dari itu saya lihat konseling ini, saya langsung deh berani daftar untuk hari ini. Gitu. Tadi bilangnya kos ya. Kalau boleh tahu rumahnya di mana? Rumah saya di aslinya rumahnya di Jember. Gitu. Jadi di sini saya ngekos di dekat kampus biar deket aja, nggak usah pakai sepeda gitu. Berarti ngerantau ya? Iya, merantau Kak, sendirian. Sekarang kesibukannya ngapain? Kesibukan saat ini saya seorang mahasiswa sih, Semester berapa? semester 2. Semester Iya, dia masih awal ya? Iya, masih awal banget. Baik, boleh diceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapin sampai kamu mau cerita ke saya? Jadi gini Kak ceritanya, saya tuh merasa burnout parah gitu selama saya kuliah 2 semester ini. Asli yang bener-bener parah banget burnoutnya. Tapi lebih parah daripada yang di semester 1. Untuk di semester ini bener-bener yang ada di titik paling burnout saya gitu loh. Nah, terus saya tuh udah di tahap titik jenuh gitu yang sampai bikin stres fisik juga. Satu karena tugas-tugas kuliah yang numpuknya kebangetan, belum lagi tugas kelompok yang anggotanya itu apa ya Kak, kayak mikirin dirinya sendiri gitu loh, kayak mereka tuh nggak mau berbaur sama yang lain, padahal ini kan tugas kelompok gitu ya, tapi mereka bikinnya sendiri, tugasnya mikir sendiri, sedangkan kita kan butuhnya kerja kelompok bukan kerja individu. iya betul. Nah itu sih yang menghambat kerja kelompok saya selama ini, soalnya saya tuh benar-benar sering banget
satu kelompok sama si anak ini gitu. Terus sebenarnya siapa sih kak yang nggak mau punya kelompok yang lancar jalannya gitu kan. Tapi saya pun juga nggak bisa milih temen yang mana yang mau dijadikan buat teman kelompok gitu. Jadinya saya ya udah iya iya aja. Tapi benar-benar nggak tahu kenapa sih saya tuh selalu dapat bareng sama si anak ini gitu. Habis itu sih yang bikin saya yang harus mikir sendirian karena apa ya kak, bener-bener rata kanan gitu loh. Bahasa sekarang ini rata kanan namanya kak. Kakak tahu kan rata kanan? Iya. Itu saya merasa banget kalau saya itu rata kanan di kelompok ini. Saya tuh selalu menghidupkan mereka, tapi mereka tuh nggak mau jalan bareng gitu sama saya. Maunya ya udah sendiri, saya aja yang lead dari awal sampai akhir. Pengumpulannya juga saya, yang bagi juga saya. Padahal kayak cuma sekedar spin gitu loh kak, spin kelompok itu mereka nggak mau. Yang nge-spin tuh saya aja, padahal cuma tinggal nge-spin kayak tinggal spin bagi rata tugas-tugasnya gitu kan, tapi nggak ada yang mau. Padahal cuma sekedar spin loh ini kak, ini sepele. Mereka nggak mau mulai kalau bukan saya yang mulai. Jadi bener-bener semuanya itu saya yang mikir, yang membagi tugas, yang ngingetin mereka. Pokoknya dari awal sampai akhir itu saya semua. Tuh. Capek banget berarti ya. Capeknya bener-bener kak, karena ya emang tugasnya sebanyak itu, sesulit itu. Habis itu juga pressure-nya dari dosen yang kayak gitu. Bener-bener aduh nggak bisa ngapa-ngapain deh, bener-bener yang di tengah-tengah gitu. Soalnya kalau saya mau lepas tangan nih misal, siapa yang mau ngerjain? Nanti gak jalan. Nah bener, daripada nggak punya nilai ya mending harus ngorbanin diri sama kayak itu. Saya bener-bener di tahap aduh ini bener-bener apa ya, semuanya kayak beban kelompok gitu loh kak, saya aja yang jalan gitu. Terus ini sih kak, tiap kali buka laptop tuh rasanya bukannya ngetik, malah tangan saya tuh apa ya, kayak males gitu loh kak mau ngerjain, karena mikir saya aja yang ini yang ngejalanin Kayak capek sendirian iya, gitu ya. banget. Bebannya tuh tidak dibagi rata. Iya, itu sih kak. Nah dari situ sih saya kayak gampang nangis gitu sendirian di kamar. Habis itu kewalahan banget lah sama tugas-tugasnya. Pokoknya ya intinya daripada saya marah ke mereka, saya lebih milih nangis sendirian sih di kamar. Berarti kamu pendem. Iya, saya tuh orangnya suka mendem perasaan gitu, daripada saya bukan apa ya kak namanya, meluapkan. Saya lebih memilih untuk saya sendiri yang ngerasain. Orang lain tuh jangan ngerasain apa yang saya rasain gitu. Kayaknya itu juga sih kak yang bikin saya benar-benar tambah parah burnout-nya ya, karena saya nggak mau berbagi sama orang lain gitu. Kenapa kamu nggak mau bercerita dengan orang lain biar bebanmu itu tidak menumpuk gitu loh? Udah bebanmu menumpuk, masih pikiran di kepalamu tuh masih banyak gitu. Kan kalau misal kamu cerita mungkin ya itu membuat bebanmu tuh menjadi ringan gitu. Sebenarnya iya nggak sih kak? Sebenarnya kita tuh butuh orang juga kan ya buat cerita. Tapi saya udah nyoba beberapa kali cerita, itu kayak hal yang sepele gitu loh. Nah, tapi saya nggak apa ya, jawaban mereka tuh nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu, nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu loh kak. Saya tuh kan pengennya mereka tuh yang entah itu masih solusi atau entah apa
oke gitu buat ngeringanin permasalahan saya ini. Nah, tapi ujung-ujungnya jawabannya tuh enggak banget gitu loh Kak. Kayak mereka cuma nyuruh refreshing atau keluar atau jajan kayak gitu. Sedangkan nggak semua orang kan bisa apa ya Menyelesaikan nah hal tersebut dengan iya benar bisa menyelesaikan hal itu dengan cara yang jalan-jalan gitu. Saya tuh lebih tipe orang yang butuh solusi yang tepat gitu loh, Kak. Kalau untuk sekedar jalan-jalan makan atau apapun oke mungkin mereka meredakan tapi cuma ya udah sebentar aja, cuma sekedar meringankan sedikit, nggak sampai benar-benar menyelesaikan masalah saya gitu sih. Itu salah satu alasan kenapa sekarang saya itu jarang cerita banget ke teman-teman saya. Tapi untungnya mereka ya care gitu loh Kak. Saya kayak nanya gimana, kenapa Arila kayak gitu-gitu. Oh, ada kepeduliannya gitu ya. Iya, kalau kepeduliannya ada. Cuman saya aja sih yang kurang nyaman buat cerita hal yang berat gitu ke mereka. Kan tadi bilang kurang nyaman ya buat mau cerita ke teman-teman kamu. Nah, kurang nyaman itu gimana maksudnya? Kurang nyamannya itu karena saya ada rasa trust issue sedikit gitu loh Kak sama mereka. Apalagi kan di dunia perkuliahan ini ya, saya juga baru semester 2, baru masuk aja kayak saya tuh udah shock gitu loh sama pertemanan di perkuliahan gitu. Nah itu yang bikin saya kayak bukan nggak percaya sih, tapi lebih ke kurang aja. Jaga-jaga mungkin Nah, ya bener, Kak. dari pengalaman sebelumnya. Iya benar. Saya tuh benar-benar menjaga masalah saya tuh nggak sampai nyebar luas gitu loh Kak. Karena itu pasti bikin tambah beban lagi, tambah masalah lagi. Kan mending ya udah saya aja yang tahu sendiri biar apa ya, biar masalahnya ya udah di saya aja, nggak orang-orang itu tahu. Nanti kalau misalkan mereka tahu kan ujung-ujungnya kayak tambah gimana gitu loh Kak. Makanya itu sih yang bikin saya kurang nyaman sedikit sama mereka kalau bahas permasalahan-permasalahan di kampus kayak gitu. Oke, kan berarti kamu merasakan kamu tuh mengalami burnout gitu ya, sampai mengganggu fisikmu, kayak kamu capek, lelah sama fisikmu gitu ya. Menurut ingatan kamu nih, sejak kapan sih hal ini mulai menjadi masalah buat kamu? Sebenarnya itu saya ngerasa sekarang ini sih Kak. Nah, makanya itu kemarin pas saya lihat pendaftaran konseling dari kakak itu, saya langsung ini daftarkan diri karena ya saya benar-benar butuh banget. Saya rasa kakak ini orang yang tepat lah buat dengerin cerita saya daripada teman-teman saya gitu. Nah, terus waktu itu ada jadwal ujian yang padat gitu Kak, padat banget. Itu ada kayaknya sekitar 2 mingguan deh, bener-bener yang full ujian dan matkulnya juga sulit banget, bener-bener yang sulit banget gitu. Nah terus dosen itu ngasih tugas yang besarnya tuh kayak barengan gitu loh Kak, bobotnya itu sama-sama berat. Waktu itu saya ingat banget di hari Senin kalau nggak salah itu ada 2 matkul yang berat dan di hari yang sama. Nah itu saya merasa beratnya di situ sih, karena benar-benar yang apa ya kayak kenapa sih harus 2 matkul yang berat dijadikan satu? Apalagi di prodi saya nih kita kebanyakan ini hafalan. Hafalan Iya apa tuh? hafalan kayak gizi-gizi makro, kayak gizi mikro kayak gitu loh Kak. Tentang gizi, tentang undang-undang pun juga. Nah itu apalagi aduh undang-undang itu kan banyak ya kayak dari A sampai Z dan bla bla bla. Gizi, vitamin juga saya harus ngafalin dan itu di hari yang sama.
Nah disitulah makanya saya ngerasa kayak bener-bener aduh ini bisa nggak ya saya mengerjakan ujian di hari itu yang benar-benar bikin saya burn out. Terus kemarin itu juga ditambah ini sih kak, kayak ada lomba di sana tuh, ada lomba di prodi saya nih, ada lomba yang namanya buat peringatan ulang tahunnya prodi gitu. Nah di situ disediakan beberapa lomba. Nah saya ini memegang beberapa lomba, ada 3. Nah yang pertama itu kayak kreativitas gitu kak, yang kedua saya tuh jadi sutradara drama di kelas saya gitu. Terus yang ketiga itu buat nyiapin fashion show, buat nyiapin kostumnya, buat ngeliatin apa cara jalannya mereka kayak gitu. Dan itu di hari yang sama dengan ujian-ujian yang berat ini. Nah makanya itu saya bingung. Di satu sisi nih saya belum belajar, saya belum mempersiapkan ujian-ujian saya yang banyak itu. Tapi di sisi lain saya juga jadi penanggung jawab kak. Ya kan saya juga nggak mungkin melepas keduanya kan ya. Jadi saya benar-benar membagi waktu saya gitu loh. Tapi cukup nggak apa ya kayak kurang puas gitu loh kak. Karena di satu sisi ya saya benar-benar pengen apa ya benerin nilai IPK saya, karena saya ngerasa di semester 1 IPK saya benar-benar kurang banget. Apalagi ini kan masih awal-awalnya, masih awal. Harusnya kan kita naikin IPK dulu ya gitu maksud saya. Jadi saya tuh niatnya di semester 2 kayak akhirnya kamu tambah semangat lagi, tambah belajar lagi kayak gitu. Loh kok saya ditunjuk jadi penanggung jawab? Nah itu deh bener-bener saya kayak aduh bingung banget. Padahal di kelas itu gak cuma saya aja kak orangnya, kan bisa tau kayak penanggung jawab yang lain-lain. Tapi gak tahu kenapa mereka tuh lebih percaya saya daripada teman-teman saya yang lain gitu. Tapi ya udah sih kak, saya menyanggupi karena ya udah deh saya juga apa ya kasihan lah sama kelas saya. Kalau bukan saya siapa lagi gitu. Ya udah saya nerima nih. Pernah yang kreativitas nih kak, lomba kreativitas pernah waktu itu saya ngerjainnya dari pulang matkul itu sekitar jam 2 siang. Terus kita langsung geser ke lausan sampai subuh, bayangin kak sampai subuh. Dan itu kamu gak istirahat sama sekali? Enggak, bener-bener enggak. Capek banget. Bener capek banget. Belum saya nyiapin buat ini, buat ujian saya. Kamu belum nyiapin itu juga? Belum. Tapi untungnya ya kak ya, bener-bener beruntung banget. Ujian yang besoknya itu adalah ujian yang masih saya apa ya bisa pegang lah gitu. Saya masih bisa dikatakan paham gitu dengan matkulnya. Kamu bisa kuasai matkul itu? Ya saya rasanya gitu. Jadi kayak oh ya udah deh nanti saya buka-buka lagi gitu. Tapi saya tetap ngerjain ini kreativitas ini sampai subuh sama kayaknya ada 5 teman saya deh. Tapi kak yang kakak tahu ya 5 orang itu di lausan itu mereka tuh gak banyak ngerjain kak. Mereka tuh lebih banyak ngobrolnya. Kalau nggak saya yang nyuruh ini tempel ini gunting ini, mereka nggak bakal ngerjain. Iya bener yang kayak apa ya mereka tuh biasanya cuma diperintah gitu loh kak. Kalau nggak gitu mereka nggak punya inisiatif gitu. Itu yang bikin bener-bener berat juga gitu loh kayak aduh mending kalau saya mikir ya mending saya pulang deh gitu. Kalau pulang nggak selesai nih kreativitas, padahal besok paginya itu harus dikumpulin di HMD. Nah itu saya makanya di situ benar-benar terkuras banget tenaganya, udah sampai subuh. Habis itu anak-anaknya nggak bisa diatur. Ya itu deh saya benar-benar harus tegas emang ke mereka. Pokoknya saya nyuruh ini apa ini gunting ini saya nggak tahu sih kak saya di situ salah atau enggak.
gitu. Tapi kan kalau misalkan mereka nggak digituin, nggak jalan, Iya. nggak selesai. Jadi saya memilih buat kayak gitu ke mereka. Mau mereka mikirnya saya jahat kayak atau sok-sokan kayak atau apa, ya udah bodo amat di saya. Yang penting ini selesai karena ini tanggung jawab saya gitu. Oke, jadi burnout yang kamu rasakan itu dari semester 2 ya dan sampai sekarang. Boleh ceritain lebih lanjut gak gimana situasi itu mempengaruhi keseharian kuliah kamu? Wah, kalau ngomongin soal itu sih parah banget sih Kak. Keseharian saya tuh kayak jadi kacau gitu loh. Udah dari jam tidur yang berantakan, habis itu malam itu selalu kepikiran gimana tugasnya besok. Tapi kalau nggak dikerjainnya juga gimana Selesainya. bener. Habis itu besok paginya mau berangkat kuliah rasanya kayak gak semangat gitu loh Kak. Kayak udah lemes, pusing. Aduh banyak deh bener-bener yang ganggu keseharian saya banget. Habis itu di kelas juga apa ya, saya tuh nggak bisa fokus gitu loh Kak sama apa yang diterangin sama dosen. Ya mungkin itu ya karena malamnya kebanyakan pikiran, jadi nggak bisa tidurnya nggak nyenyak. Akhirnya paginya juga kebawa kayak gitu sampai gimana ya kayak sampai saya tuh takut gimana sih kalau IPK saya nanti anjlok atau turun. Apalagi ya saya omongin tadi, saya tuh pengennya di awal-awal semester ini ya lebih naik gitu loh nilainya. Nah itu, tapi anehnya gitu ya Kak, meskipun saya secemas itu, saya kok malah nggak ada apa ya rasa buat nyelesain tugasnya gitu loh. Apa ya? Gak ada motivasi. Iya sepertinya gitu sih Kak. Saya belum dapat motivasi yang benar bikin saya kayak bangkit, bikin saya semangat lagi. Itu saya belum nemuin. Nah makanya itu saya tuh cuma bisa diem di kamar. Di situ ya udah sih kebanyakan di kos aja. Ya cuma apa ya nggak ada sih Kak, tidur main HP ya udah gitu doang. Kayak nggak ada pikiran buat ngapa-ngapain ya itu karena lemes itu sih. Situasi yang cukup melelahkan ya. Sebelum datang ke sini nih, apakah kamu udah pernah mencoba suatu cara buat mengatasi stres tersebut? Kalau itu udah sih Kak, sering malah karena saya tuh bingung harus ngapain dan gimana. Rasanya tuh stres banget. Kayaknya ini gak sih Kak, stres akademik gitu loh. Itu sih yang saya rasakan. Nah akhirnya saya pelarian saya itu ke makan gitu. Pokoknya kalau udah pusing lihat deadline, lihat tugas yang numpuk, pokoknya akademik itulah akademik pressure itu, saya tuh langsung keluar dari kos cari jajan, cari makanan, atau enggak buka aplikasi Gojek online gitu loh Kak. Nah disitulah nyari makanan yang saya suka. Tapi biasanya kalau stres gitu saya sukanya cari makanan yang manis-manis gitu buat ngeredain rasa stres saya lah gitu. Nah pas makanan itu datang saya makan, rasanya tuh bener-bener plong gitu loh Kak. Tapi plongnya cuma yang ya udah di hari itu aja. Usaha makan cuma mengalihkan stres sementara ya. Ya. Adakah rencana lain nih yang sempat kamu terpikirkan tapi belum terlaksanakan nih? Sebenarnya kalau di atas sih ada Kak, rencana ideal saya tuh sudah ada gitu. Saya tuh pengen banget mulai nyiapin belajar nyicil materi gitu sebelum ujian, sebelum ada praktek atau apapun itulah gitu. Biar gak mepet-mepet ketika ada ujian, jadi gak numpuk. Apalagi kalau tugas ya sistem nunggu semalam. Nah itu dia. Saya tahu itu cara yang terbaik ya buat biar saya nggak stres akademik ini. Tapi masalahnya nih Kak ya, sampai sekarang nih rencana itu cuma di kepala aja. Nggak pernah, iya belum pernah saya lakuin, nggak terlaksana. Belum ada yang saya lakukan sama sekali. Itu sih Kak permasalahan saat ini. Apa yang membuat rencana bagus itu belum terlaksanakan sampai sekarang?
Jujur nih kak, motivasi saya benar-benar kurang banget. Saya masih nggak ada niat sedikit pun buat ngelakuin hal itu. Cuma rencana dasar aja. Energi saya tuh kayak rasanya udah habis duluan gitu loh, karena ngerjain tugas yang berat banget, malesnya apalagi kalau di kos ya kayak kayaknya rebahan aja, scroll aja gitu. Nah terus motivasi internal saya tuh bener-bener ya yang saya tadi bilang itu 0%. Saya tahu sih itu benar buruk, benar-benar nggak bagus lah buat saya, tapi susah juga ya kayak buat melawan rasa mager dan ngilangin ngilangin capek-capek ini gitu. Mengingat waktu sesi kita hampir habis, mari kita membuat kesimpulan bersama. Oke, berarti kesimpulan dari cerita kamu, kamu bisa dibilang mengalami stres akademik karena tugas menumpuk, kemudian jadwal ujian yang padat, dan ada tanggung jawab lainnya seperti tanggung jawab organisasi ataupun kepanitiaan, kemudian masih ditambah lagi dengan sifat-sifat temanmu yang semakin menguras energi gitu ya. Iya betul banget kak. Baik, karena sesi hari ini sudah selesai, kita akan fokus menyusun langkah kecil memulihkan niat belajar kamu pada pertemuan berikutnya. Jadi PR kamu sekarang, kamu bisa membuat to-do list atau menyusun jadwal-jadwal dan deadline kamu. Kemudian kamu tadi udah nyampein solusinya, yaitu nyicil belajar untuk ujian besokannya. Jadi itu PR kamu, silakan kamu lakukan dan kamu pahami apa perbedaan sebelum dan sesudah kamu melakukan solusi yang kamu berikan tadi ya. Pertemuan kedua kita jadwalkan di hari Sabtu jam 10. Apakah kamu bersedia? Bersedia banget kak, di hari Sabtu ya jam 10. Kebetulan saya kosong sih di hari itu. Itu juga saya makasih banyak loh kak, kakak udah mau dengerin cerita saya yang panjang lebar dan tinggi banyak banget ini. Rasanya bener-bener lega banget sih, akhirnya ada yang paham kondisi saya saat ini. Sama-sama, itu sudah menjadi tugas saya. Jaga kesehatan sampai minggu depan ya. Sampai bertemu di hari Sabtu jam 10 ya. Selamat siang.